Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar nunggu di record dulu ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar 2 ini. Nah, hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok. Yakni dengan materi pertama tentang marketing strategi and product development during COVID-19 pandemic yang akan disampaikan oleh Mas Fahmi. Silahkan. Iya, terima kasih. Ini sebelumnya saya share screen dulu ya. Baik, teman-teman, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Fahmi Saputra. Jadi di sini kita sharing-sharing ilmu aja ya. Terus juga saya pengennya kita lebih interaktif. Nah, terus di sini kan untuk temanya yaitu marketing strategy and product development during COVID-19 pandemic. Prepare your business plan for growth. Sebelumnya di sini teman-teman udah ada yang punya bisnis atau mau mulai bisnis nggak? Boleh ini ya, kalau semisal udah mulai bisnis boleh chat di kolom chat bisnisnya apa ya. Gimana, udah ada yang mulai bisnis belum? Belum ya. Jadi itu lagi mencari kita biar produk yang kiri atas itu terus kanan bawah. Nah, bangunan atau bangun rumah harus butuh fondasi yang kuat biar kita bisa survive juga waktu pandemi kayak gini. Nah, gimana sih caranya biar produk kita itu bisa survive, bisa punya fondasi yang kuat? Nah, ini ada beberapa titik, jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi untuk yang titik pertama tuh ada what you are atau siapa kamu. Nah, what you are itu ada 3 poin yang harus diselesaikan oleh teman-teman yang mau mulai bisnis atau mau bikin brand produknya sendiri. Yang pertama itu ada purpose atau tujuan.
tujuan teman-teman tuh bikin produk ini apa sih gitu. Misal pulpen. Pulpen dibuat itu kan biar orang-orang itu bisa menulis kan. Nah, terus teman-teman tuh pengen bikin produk apa. Nah, bisa ditemukan dengan cara ini, tentukan dulu siapa yang pengen kalian bantu. Who do you want to help? Saya kasih contoh di sini sama ini ya, sama what's their problem, masalah mereka tuh apa, masalah mereka yang pengen kalian selesaikan dengan produk kalian tuh apa. Nah, semisal di sini sebagai contoh, kita ada seorang perempuan gitu ya. Nah, perempuan ini kan rata-rata pengen tampil cantik gitulah. Semisal mereka pakai heels. Nah, kadang kan orang itu, perempuan tuh ngeluh pakai heels, entah capek, entah bikin kaki lecet, seperti itu kan. Berarti kita udah dapet nih, who do you want to help, itu seorang perempuan, what's their problem. Mereka tuh, merasa, kalau mereka pakai heels tuh ya cantik, cuman mereka kesakitan, gitu kan. Berarti itu yang harus kita selesaikan. Nah, produk. Nah, kita kan tadi udah nentuin kan kayak, siapa yang mau dibantu, terus problem mereka apa. Nah, di sini sebagai contoh produknya tadi kan heels, bisa produk-produk yang lain juga kayak, dress, suplemen, food, service, dan sebagainya gitu ya kan. Orang pengen tampil cantik kan nggak hanya pakai heels kan. Bisa aja pakai dress, cuman kadang dress-nya kekecilan atau gimana. Nah, kita tentukan dulu produknya berdasarkan tadi yang mau diselesaikan itu apa. Nah, kembali lagi kita tuh milih produk juga nggak boleh sembarangan. Kita lihat dulu sumber dayanya di sekitar kita itu ada nggak, skill kita untuk produk itu ada nggak. Terus pengetahuan kita, networking kita itu cukup nggak buat bikin produk itu bisa dibikin dan bisa dijual kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita, menentukan produk yang ingin dijual gitu ya, kita tentukan core value-nya atau, eee, ya ini, kalian tuh yang mau kalian jual dari produk itu apa gitu. Semisal tadi kan ceweknya tuh ngerasa kesakitan kan kalau pakai heels, tapi dia tetap pengen pakai heels biar cantik gitu. Nah, gimana sih caranya biar dia itu cantik tapi juga nggak kesakitan? Nah, itu, kita bisa cari core value-nya di situ. Ini sebagai contoh bisa kita ambil comfort atau, biar cewek itu ngerasa nyaman gitu pakai heels. Nah, bisa core value yang lain tuh bisa nature friendly atau untuk makanan mungkin bisa, organik, atau speed or fast tuh bisa buat kayak, jasa-jasa pengiriman dan sebagainya gitu ya. Nah, eee, kita kan udah nentuin nih core value-nya itu, comfort tadi. Jadi, entar untuk step-step selanjutnya juga itu, produk kita baik, marketing, pembuatan, terus copywriting dan segala macam tuh harus sesuai dengan core value kita, biar orang tuh ngerti, kalau, maksudnya biar orang tuh kalau ngelihat produk kita, lihat akun kita, oh ini tuh dia ngejual kenyamanan dari produk-produknya. Entah itu entar heels, mungkin entar ada keluar, apalagi. Nah, core value ini entar yang jadi patokan gimana produk kamu tuh bakal dibikin. Nah, terus yang, titik kedua tadi ada what you say. Nah, what you say ini ada 2 poin, yaitu naming sama copywriting. Nah, naming tuh ya kita ini, connecting brand, product, core value, and target market into one thing. Maksudnya, kita tuh harus nyari nama brand, terus produk kita harus kita beri nama juga. Nah, itu harus, nyambung sama core value kita. Misal tadi comfort, nah kita ya harus mikir kayak, kalimat kayak kata apa sih, untuk brand kita yang cocok buat orang-orang itu kalau denger atau ngucapin, brand kita bakal ngerasa nyaman gitu. Nah,
Makanya itu ntar bisa ini sih ya, kayak cari inspirasi lah. Dan itu teman-teman juga harus mikirin itu juga, dari naming. Kemudian copywriting, yaitu make sentence that make customer think of your core value. Jadi setiap, apa namanya, kayak kalimat-kalimat yang di Instagram, atau platform-platform yang teman-teman, pakai tuh, copywriting-nya harus menggambarkan, comfort, menggambarkan kalau kalian tuh, orang kalau denger itu tuh nyaman gitu. Nah, sebagai contoh nih, misal kalian bikin konten, yang di-highlight tuh kayak gini contohnya, bagaimana traveling, dengan membawa barang bawaan yang banyak tetapi tetap nyaman. Nah, itu kan kalian bisa kan kayak gitu. Nah, jadi ntar, orang-orang mikir, "Wah, kalau aku pakai produk ini, jalan-jalan kemana aja pasti nyaman sih," gitu. Nah, itu penting banget sih buat, fondasi kita. Nah, kemudian ya pokoknya itu, terus juga buat copywriting tuh dari kalimat, desain, sama konten tuh harus menggambarkan bahwa, apa namanya, produk yang kita bikin, brand yang kita punya itu, bakalan nyaman sama orang-orang yang make itu, yang bakal konsumsi. Ini juga, buat makanan gitu juga bisa ya. Jadi ntar, bisa dikembangkan sama teman-teman sendiri, tergantung teman-teman tuh, bisnisnya di bidang apa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, ke titik selanjutnya, maaf ya, itu what you show. Nah, apa sih yang teman-teman tuh tampilkan ke consumer teman-teman? Nah, itu ada 2 poin yang harus diperhatikan. Ya, pertama tuh ada desain sama emotion. Nah, desain ini, eee, baik dari pemilihan warna, logo, font, dan graphic elements itu, menunjukkan, ke core value teman-teman. Semisal tadi comfort, bisa pakai warna-warna seperti soft pink atau soft blue gitu. Nah, itu kan menggambarkan kenyamanan gitu. Kalau semisal, teman-teman, apa namanya, pengen yang ceria-ceria gitu, misal core value-nya biar bikin orang senang, mungkin bisa pakai warna-warna cerah seperti warna kuning atau oranye. Nah, terus juga kalau misal teman-teman, pengen misal organik, nah itu kan berarti warna yang dipilih kan bisa hijau gitu ya. Ya nggak mungkin kan kalian pengen, organik terus, logonya atau apanya warnanya hitam, kan nggak masuk kan kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian, emotion. Nah ini, apa namanya, ini penting juga sih, ini masuk ke copywriting tadi. Jadi semisal nih saya kasih contoh ya, orang itu kan misal mereka mau beli obeng, itu obengnya mereka pengen beli obeng karena mereka pengen, apa mereka beli obeng karena pengen, nyelesain pekerjaan mereka. Nah, pasti kan mereka pengen ngerjain kerjaan mereka kan, pengen, eee, apa, ngencengin sekrup gitu biar, eee, apa, biar bisa kuat. Nggak, apa namanya, nggak mereka beli, apa, obeng buat karena mereka pengen gitu. Cuman kan, itu masih kurang lah, emosi yang didapatkan tuh kurang. Jadi semisal teman-teman bikin konten gitu ya, itu bisa dengan, semisal mereka kan, apa, sek apa, obengnya tuh dibuat ngencengin sekrup buat furnitur gitu, katakanlah kursi. Jadi kursinya kan dikencengin kan, sekrupnya pakai obeng. Nah terus, orangnya bisa duduk dengan nyaman. Nah, ini kan emosi yang bakal dirasakan sama orang-orang yang ngelihat konten teman-teman. Emosinya. Jadi, mereka bakal ngerasa, "Oh, kalau aku beli obeng ini benerin kursi bakal seneng, bakal nyaman," gitu, duduk di kursi yang kuat, nyaman. Nah, tapi ketika teman-teman cuman di kontennya tuh cuman nampilin kayak spesifikasi spesifikasi produk kayak gini, mereka tuh nggak tertarik dengan, apa namanya,
spesifikasi produk teman-teman, tapi mereka tuh lebih tertarik kayak apa sih yang bisa dilakuin dari produk ini gitu. Misal mereka makan gitu ya, makan kayak makan kebab lah katakan. Kebab ada daging, ada mozzarella, ada gini gini gini. Nah, dibandingkan itu gimana dengan konten yang ada orang makan kebab terus itu kayak ada lumer mozzarellanya, ada dagingnya gitu. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya juga. Nah, ini juga saya ada contoh nih, gambar 1 sama gambar 2. Nah, ini yang gambar 1 dua-duanya sama-sama minuman energi, tapi yang satu biasa aja, yang ini ada elemen grafik kayak petir-petirnya. Nah, ini tuh menurut teman-teman yang bikin teman-teman lebih semangat yang mana? Pasti yang B kan? Teman-teman pasti, "Wah, minum ini entar pasti semangat nih, kayak ada energi lebih," gitu. Nah, terus misal yang kedua juga ini, yang kalau teman-teman lihat di sini, yang di sini tuh yang gambar A, itu ada kerannya, terus langsung dari buahnya mancur ke gelas gitu, dibandingkan dengan yang B itu yang sebelah kanan, dia cuman pakai wadah kayak gitu. Nah, teman-teman, menurut teman-teman itu yang lebih fresh yang mana? Terus yang lebih, bikin senang yang mana? Pasti yang A kan. Nah, ini pentingnya, teman-teman tuh memainkan emosi dari, konsumen teman-teman juga. Nah, terus itu sih, tadi kan ada 4 poin, 4 titik gitulah. Nah, yang titik terakhir tuh, what you do gitu. Eee, so 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 tapi di sini nggak ada ininya sih. Nah ini, what you do. What you do is to make it real kan. Bikin semua yang teman-teman udah planning tuh jadi kenyataan. Nah, hal-hal semua hal tuh harus diperhatikan kalau teman-teman mau make it real yang udah dipikirkan tadi. Misal tadi kan core value-nya, comfort kan. Nah, baik dari, dari customer service gitu, semisal kayak customer service-nya teman-teman tuh balesnya lama gitu, apakah konsumen bakal nyaman? Kan enggak kan. Terus kemudian juga kalau semisal teman-teman ngirimnya itu lama gitu, shipping-nya, pasti kan orang-orang, nggak ngerasa nyaman juga. Jadi harus, benar-benar dari segala aspek tuh teman-teman merhatiin, ini udah sesuai dengan core value yang saya jual belum ya? Nah, itu bisa teman-teman, eee, cari tahu sendiri nanti teman-teman produknya mau core value-nya seperti apa, menyelesaikan masalahnya siapa, target market-nya siapa, itu yang tahu teman-teman sendiri. Eee, terus apa, selanjutnya marketing strategi ya. Nah, marketing strategi ini apa? Marketing strategi itu kan kegiatan pemasaran atau promosi, sebuah brand maupun produk menggunakan, media digital ataupun internet gitu ya. Nah, eee, digital marketing, pasti teman-teman mikirnya kebanyakan, harus ngiklan, gitu kan. Nah, eee, terus ini saya ada, how to build digital marketing without ads. Caranya gimana sih kita membangun digital marketing tanpa harus mengiklan, yaitu dengan cara kita mengubah converting menjadi channeling. Maksud converting di sini apa? Jadi teman-teman sering lihat kan kayak misal teman-teman lagi nonton YouTube atau searching apa gitu terus muncul iklan-iklan, terus entar teman-teman bisa skip iklannya. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh mereka orang yang melihat atau viewers dari iklan mereka untuk membeli produk yang mereka jual. Mereka hard selling namanya. Jadi mereka hard selling ke viewer biar, di-convert menjadi buyer mereka. Nah, ya itu sah-sah aja nggak apa-apa. Cuman, converting ini, itu nggak cocok dengan barang-barang
kayak produk baru yang ada di pasar gitu. Maksudnya kalau teknik converting ini lebih cocok ke produk-produk yang udah ada, yang udah terkenal lah ibaratnya. Kayak komoditi-komoditi kayak kopi gitu atau kaos dan sebagainya. Nah, itu udah yang orang-orang kan ibaratnya tanpa edukasi pun mereka udah tahu, produk tersebut gitu. Nah, itu nggak apa-apa untuk converting. Tetapi buat teman-teman yang pengen, punya brand sendiri, kemudian, ada produk-produk yang belum ada di pasaran seperti itu atau teman-teman tuh punya ide, itu bisa menggunakan teknik atau metode channeling channeling. Nah, channeling tuh apa? Nah, channeling itu metode channeling itu membangun sebuah komunitas atau customer base teman-teman sendiri itu lewat sebuah channel atau program yang dibuat oleh teman-teman sendiri. Nah, gimana caranya untuk, membangun channel marketing? Itu ada 4 poin yang bisa teman-teman pelajari entar, itu ada interest, community, ideas, sama multi channel network. Jadi, interest, ketertarikan gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman tuh harus bikin konten yang, menarik orang-orang yang sesama ibaratnya gini sih, sebagai contoh ya, semisal, eee, teman-teman ini suka ini, sepeda katakan, jualan sepeda. Nah, teman-teman itu kan, harus bikin konten yang, berkaitan dengan sepeda itu kan. Nah, entar dari situ ada ketertarikan-ketertarikan dari, viewers teman-teman. Nah, itu kan entar membuat, interest dari viewer ke teman-teman kan, ke program atau channel teman-teman. Nah, dari situ entar, apa namanya, orang yang, tertarik sama teman-teman, sama channel-nya teman-teman, pasti kan bakal nge-follow, kayak gitu. Nah, semisal dia udah nge-follow gitu, otomatis followers mereka yang mungkin mem-follow mereka karena mereka sama-sama tertarik, eee, dengan sepeda, itu juga, bakal ngikutin teman-teman juga karena, apa, di situ kan ada insight kan dari, follower awal itu. Nah, ya di situ nanti yang bakal, membuat adanya community atau komunitas itu. Nah, itu entar kalau yang dari situ, bisa tercipta komunitas atau bisa kita sebut juga sebagai customer base kita. Jadi, orang-orang ini tuh entar yang bakal berpotensi membeli produk-produk kita gitu. Nah, terus juga, build community ini nggak gampang sih. Jadi kita juga harus create identity juga. Jadi identitas kita tuh harus jelas, jangan kayak semisal, kita itu ngikutin tren. Soalnya, ini enggak ya misal jualan ngikutin tren itu bagus karena, ada profit. Cuman kalau semisal untuk kita mau bikin brand yang dengan, kayak di masa pandemi gini juga bisa survive, itu juga kita harus, benar-benar fokus gitu sama, apa yang pengen kita jual gitu. Jadi semisal, apa namanya, semisal tadi produk fashion gitu ya, ya udah kita di, produk fashion aja gitu, terus difokusin kalau semisal, mau buat atasan gitu ya, kita fokus ke atasan gitu. Lebih baik dimulai dengan kayak gitu dulu. Biar kita buat, create identity tadi, semisal kalau ada orang kan semisal, beli kaos kemana ya gitu. Nah, semisal kok teman-teman emang fokusnya di kaos dan orang-orang tahu kalian itu teman-teman jualnya kaos dan bagus gitu, "Wah, beli kaos tuh ke sini, pasti ke sini," gitu. Mereka jualnya kaos doang yang bagus-bagus juga. Mereka nggak jual yang lain, mereka jual kaos yang bagus, premium gitu. Nah, orang-orang bakal kenal atau, identitas teman-teman tuh bakal, itu, kayak gitu. Kayak beli kaos ya ke sini aja gitu. Nah, itu kalau teman-teman bisa create identity juga entar, itu juga membantu dari, eee,
ketertarikan orang-orang gitu. Nah, terus ideas ya. Ideas ini maksudnya itu teman-teman itu kalau bikin channel atau platform gitu dari platform apa gitu, teman-teman ini bagusnya tuh kalian menjadi wadah buat orang-orang yang sama-sama tertarik di bidang itu untuk menyampaikan pendapat mereka gitu. Jadi buat orang-orang tuh sharing sama teman-teman gitu. Sharing, semisal kayak produknya kurang kayak gini gini gini, ya semacam kritik dan saran gitulah, terus mereka tiba-tiba punya ide dan menyampaikan. Nah, itu bagus buat channel marketing teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini multi channel network. Maksudnya itu kita tuh nggak harus, atau kalau bisa tuh jangan di satu platform aja. Jadi ada di beberapa platform. Jadi kan algoritma platform itu kan sendiri-sendiri ya, berubah-berubah juga tergantung trennya gitu. Nah, kalau di sini saya sebagai contoh ada 4 channel yang emang lagi booming juga. Ini bukan e-commerce ya, tapi kayak medsos. Jadi ada Instagram, YouTube, podcast, sama TikTok. Nah, ini kan tergantung apa namanya, pemilihan channel kayak gini itu kan tergantung dari tujuan teman-teman juga. Temen kayak orang yang di Instagram sama yang di YouTube kan pasti beda. Contohnya kalau di YouTube tuh sama kayak Google sih sebenarnya. Mereka bermain clickbait sebenarnya. Kayak kalimat-kalimat yang bakal ibaratnya kita tuh nebak kayak viewers tuh bakal ngetik apa ya gitu. Nah, sedangkan kalau di Instagram kan nggak bisa kayak gitu. Instagram kan harus diketik dengan benar kan. Kalau nggak diketik dengan benar kan mereka nggak bakal keluar gitu. Kalau YouTube ini kan kayak search engine. Soalnya dia emang punyanya Google kan. Nah, itu kan udah beda lagi kita mau di Instagram maupun di YouTube. Nah, terus di podcast. Nah, podcast tuh udah the next level lah ibaratnya. Orang-orang yang misal kalau teman-teman bikin podcast dan ada orang yang dengerin dan suka, itu pasti bakal loyal banget ke teman-teman gitu. Jadi apa namanya, itu eee, orang-orang yang di situ itu entar yang bakal eee, bikin brand teman-teman tuh lebih dikenal juga sama orang-orang. Semisal dia kan apa namanya, dengerin podcast gitu, terus lagi kumpul-kumpul, pasti mereka bakalan apa namanya, ngasih tahu isi podcast teman-teman tuh ke teman-temannya yang lain gitu. Jadi podcast ini ya emang lagi rame-rame sih. Juga itu ada TikTok yang lagi rame. Nah, cuman ya kembali lagi itu apa namanya, beda beda platform kan beda tujuannya. Kayak di TikTok itu kan dia berbagi video, tetapi dengan editan yang minim gitu. Nah, jadi apa namanya, ini kan udah beda sama kayak Instagram, sama eee, YouTube, sama podcast gitu. Jadi ini lebih sederhana. Cuman kan kalau semisal teman-teman nih main di keempat-empatnya, itu lebih bagus sih. Soalnya itu bakalan ngumpulin apa namanya, customer base teman-teman dari setiap platform. Soalnya kan setiap orang kan juga enggak main di 4 platform itu semua. Pasti ada yang enggak main Instagram, ada yang enggak YouTube-an gitu. Nah, itu pentingnya kita buat bikin multi channel network, atau kita bikin beberapa akun tuh di beberapa platform. Nah, terus mungkin kalau dari mmm, mungkin dari materinya cukup itu aja sih, teman-teman. Nah, ini ada kalimat dari Warren Buffett, "It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that,
you will do things. Jadi kalian kalau mau teman-teman kalau mau bangun kayak brand, reputasi brand teman-teman, itu emang nggak bisa kayak 1 bulan, 2 bulan. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan brand-brand besar sekarang juga itu kan dia berdiri nggak hanya 10, 20 tahun. Mereka berdiri pasti udah 40, 50 tahun kan, makanya mereka bisa sebesar ini. Jadi buat teman-teman yang emang serius berbisnis gitu, itu bisa dimulai dari kita investasi leher ke atas dulu. Jadi banyak-banyak baca dulu, kita pahami strategi-strateginya gitu. Ya emang sih, yang paling penting dalam bisnis tuh, kita harus berani ngelakuin gitu kan. Bisnis tuh tentang kemauan sama keberanian sih, kalau semisal mereka mau tapi nggak berani, ya emang nggak bakal dimulai kan. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang emang, belum berani buat bisnis gitu, bisa, investasi leher ke atas dulu, bisa baca-baca dulu, udah banyak sih juga yang, apa namanya, orang-orang yang berbagi ilmu gitu, baik di YouTube, podcast gitu. Nah, mungkin ini aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau semisal ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terus juga kalau ada materi yang atau kurang dipahami, boleh ditanyakan lagi. Terus juga ya ini saya cerita sedikit. Ini kan pertama kali saya juga ngisi kayak webinar kayak gini. Jadi buat teman-teman KKN kelompok 11 ya ini ya tadi ya. Terima kasih banget udah ngasih kesempatan saya. Jadi saya juga belajar di sini bareng teman-teman. Jadi ya kita sharing-sharing aja. Kalau yang mau tanya silahkan. Ya kembali ke moderator ya silahkan. Terima kasih Mas Fahmi atas materinya. Nah, hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara sesi tanya jawab. Nah, ini kan saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Mas Fahmi. Yang pertama, bagaimana pengaruh COVID terhadap perkembangan bisnis di Indonesia dan perkembangan bisnis yang Mas Fahmi jalani? Iya, terima kasih. Pengaruh COVID ya. Kalau pengaruh COVID ini kan emang berdampak sama semua industri yang ada di Indonesia kan. Tetapi apa namanya, ada yang menurun, ada yang bertahan, tapi juga ada yang meningkat gitu kan. Namanya juga industri. Nah, apa aja sih industri yang menurun itu? Ya, yang paling parah tuh ya industri pariwisata, termasuk perhotelan, penerbangan, restoran, tour agen gitu. Nah, mereka tuh yang paling terdampak. Dan juga yang bisa bertahan ya kayak perusahaan-perusahaan atau UMKM consumer good gitu yang menyediakan kayak kebutuhan sehari-hari, baik itu makanan, terus sabun gitu ya segala macam. Nah, terus juga ada otomotif, perbankan gitu sama bisnis F&B. Nah, itu bisnis-bisnis yang mereka terdampak tapi mereka itu masih bisa bertahan. Nah, tapi juga nggak semuanya menurun, ada juga bisnis yang meningkat. Nah, itu ada bisnis yang di bidang kesehatan kayak APD, obat-obatan itu kan kemarin lagi dibutuhin banget kan, bahkan kemarin tuh sampai langka gitu. Terus kemudian bisnis-bisnis di bidang telekomunikasi sama teknologi juga meningkat kan, soalnya orang-orang pada work from home jadi butuh koneksi, butuh teknologi terkini juga. Nah, kalau dari bisnis saya sendiri, sebenarnya saya ini kan belum lagi bangun brand sebenarnya. Tapi saya itu kan market awalnya ekspor. Jadi kalau menurut saya, kalau dari bisnis saya sih selama pandemi ini itu baik-baik aja sih, malah ekspor tuh sekarang lagi meningkat. Jadi saya itu kan malah dapat bayar itu waktu pandemi, itu sekitar bulan Oktober. Jadi bulan Oktober tuh saya dapat bayar.
Nah, ini sih sedikit tips buat teman-teman. Jadi, saya itu, lagi mendalami juga mengenai ekspor. Nah, kalau, teman-teman tahu itu ini Julio itu yang kemarin viral di TikTok gara-gara di iBook itu. Nah, itu salah satu influencer panutan saya juga di bidang ekspor. Jadi ekspor buat pemerintah itu juga lagi gencar-gencarnya ningkatin ekspor. Soalnya ya ekspor ini entar yang bisa membantu pemulihan, ekonomi Indonesia. Jadi kalau menurut saya kalau, bisnis saya gimana di masa pandemi ini, karena saya fokusnya untuk ekspor ya, ekspor saya alhamdulillah lancar. Cuman kalau untuk yang, market lokal itu, saya ini lagi bangun brand juga dengan metode tadi yang saya sampaikan dengan, 4 titik tadi yang harus disatukan. Jadi juga saya, apa namanya, lagi berusaha bangun brand saya itu sih buat di, market lokal dan juga saya, ada apa namanya, keinginan juga itu buat ini, itu sih teman-teman kalau ekspor cukup sih mungkin ya. Selanjutnya pertanyaannya, apakah memulai bisnis di tengah pandemi merupakan hal yang sangat tepat? Menurut Mas Fahmi bagaimana? Iya terima kasih. Kalau menurut saya, eee, sebenarnya ya tadi yang saya sampaikan bahwa mulai bisnis itu, nggak harus menunggu waktu yang tepat. Yang penting kalau ada kemauan sama keberanian, ya dimulai aja gitu. Cuman ya kembali lagi, jangan memulai dengan, kepala kosong, tapi harus, apa namanya, dengan, apa ya, dengan tujuan yang tepat gitulah, strategi yang pasti gitu. Jadi investasi dari ke atas dulu, ketika sudah ada ilmunya, kemudian ada kemauan dan keberanian, kalian bisa memulainya baik itu, waktu enggak pandemi maupun waktu pandemi. Tapi, menurut saya malah waktu pandemi kayak gini itu merupakan peluang besar sih. Soalnya, peluang besar buat kita ngelihat, kebutuhan, apa ya, kan kita lagi pandemi gini pasti butuh sesuatu yang beda gitu. Nah, itu kan, yang bisa dimanfaatkan. Terbukti kan, dengan adanya pandemi gini juga banyak pasti teman-teman itu juga yang, berjualan gitu, jualan, makanan, bikin ini itu buat dijual gitu. Nah, itu kan, terbukti bahwa, apa namanya, berjualan waktu pandemi gitu nggak salah. Itu malah menurut saya juga, kita bisa, apa namanya, memanfaatkan kesempatan yang ada, kayak gitu. Bahkan waktu pandemi kayak gini atau waktu ekonomi menurun gitu ya, itu merupakan kesempatan yang bagus sih buat kita kalau, semisal mau berbisnis, gitu. Selanjutnya, apa dengan adanya vaksin COVID-19 membuat pengusaha menjadi lega dan optimis mengenai ekonomi yang akan pulih? Silahkan. Eee, iya terima kasih, mengenai vaksin ya, ya kalau secara saya pribadi sih, saya optimis juga, saya baca berita di CNBC bahwa, ekonomi Indonesia itu diprediksi bakal, meningkat 5% tahun ini. Nah itu kan udah kabar baik kan, dan juga, apa namanya, Indonesia itu termasuk, negara dengan, pemberian vaksin tercepat. Jadi ya menurut saya, vaksin itu merupakan, hal yang baik buat kesehatan dan juga buat, ekonomi Indonesia karena dengan, adanya vaksin mungkin apa namanya, industri-industri di sektor pariwisata juga bisa pulih gitu. Ya mungkin itu sih. Selanjutnya,
Bagaimana menurut Anda tentang kebijakan pemerintah mengenai PSBB yang justru berdampak besar bagi perilaku ekonomi masyarakat? Nah, untuk PSBB ya, jadi berhubung saya ini juga mahasiswa kedokteran gigi, perihal PSBB itu ya kalau menurut saya sangat penting. Kan, apa namanya, kalau masalah ekonomi, pemerintah kan sudah apa namanya, berusaha membantu meningkatkan, ekonomi atau memulihkan ekonomi Indonesia dengan memberikan, bantuan-bantuan, kemudian kemudahan-kemudahan. Contohnya itu seperti, ada kartu prakerja, kemudian bansos, subsidi gaji. Nah, ini kan, berfungsi sebagai untuk, meningkatkan daya beli masyarakat kan. Nah, buat, PSBB ini ya kalau menurut saya itu, eee harus dilakukan sih, soalnya, emang kan, apa namanya, kalau dari pandangan kesehatan itu kan penting banget gitu. Jadi kalau saya kemarin belajar itu, eee, aspek buat promosi kesehatan lah katakan ya, promosi kesehatan tuh ya, ruang lingkupnya juga termasuk ekonomi. Jadi ekonomi itu sama kesehatan berkaitan sebenarnya. Nah, orang sehat kalau pengen sehat tuh ya ekonominya harus baik, ya kan? Kalau misal mereka ekonominya kurang baik juga mereka, eee, nggak bisa sehat gitu. Nah, tapi juga kalau, mereka ekonominya baik namun di masa pandemi kayak gini masih dibebaskan gitu, nggak ada PSBB, ya itu sama aja. Jadi buat, ekonomi sama buat kesehatan tuh harus ada, apa namanya, kayak peraturan yang, seimbang lah. Nah, itu menurut saya dengan adanya PSBB itu udah menjadi, hal yang cukup baik ya dibandingkan dengan, negara-negara lain yang melakukan lockdown kayak gitu. Nah, kalau misal di lockdown kayak gitu kan, apa namanya, itu udah ekonomi udah berhenti kan, tapi kan, Indonesia ini kita diadakan PSBB supaya ekonomi juga itu masih bisa berjalan meskipun, eee, nggak seperti sebelum masa pandemi kayak gitu. Jadi menurut saya ya PSBB ini udah paling tepat. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara yang paling mudah untuk mengembangkan suatu produk yang belum memiliki brand sendiri dengan biaya yang murah di masa pandemi ini? Silahkan. Baik, gini teman-teman, kalau saya ini ya, tadi produk ya, ada produk tapi dia nggak punya brand, terus dia pengen, sesuatu yang murah untuk dijual gitu kan. Nah, tadi kan udah saya sampaikan bahwa, buat marketingnya itu bisa menggunakan channeling marketing. Jadi channeling marketing ini, itu ₹0 sih sebenarnya. Jadi kita nggak perlu pakai iklan, maupun kita nggak perlu endorse ke influencer, baik mikro maupun makro. Nah, kita hanya, bermain di, eee, media sosial gitu. Kita itu udah, apa ya, itu udah metode marketing yang cukup bagus gitu kalau semisal dananya terbatas. Nah, kemudian, untuk produk, tentu saja, eee, produk itu kan, teman-teman mendapatkan dari supplier gitu kan. Nah, teman-teman tuh harus, mencari supplier itu sebanyak-banyaknya, jadi jangan kayak satu supplier aja udah cukup. Nah, itu jangan. Teman-teman tuh harus survei terus-terusan kayak gitu, kayak biar menemukan, apa namanya, supplier termurah dengan kualitas barang yang teman-teman inginkan, kayak gitu. Nah, jadi semisal kayak saya dulu waktu bikin Kayana ini juga, awalnya saya itu mencari supplier. Nah, dapat sendok itu, sendok kayu gitu, satunya harganya 20.000, malah ditawarin pertama tuh 25.000 saya. Nah, saya kan mikir, "Wah, 25.000 terus saya mau jualnya harga berapa?" Gitu kan. Nah, terus ya udah selang itu saya cari lagi cari lagi cari lagi. Jadi, pertama yang dari 25.000 terus dapat yang harga, 15.000 terus ada yang 12.000 13.000 akhirnya sekarang, itu, ada yang harganya di bawah 10.000. Nah, itu buat teman-teman yang
apa namanya, pengen cari, biayanya terbatas, itu teman-teman harus, pakai tenaga ekstra sih, harus, kayak cari-cari supplier yang lain juga, jadi jangan ke satu supplier. Nah, semisal juga kalau teman-teman jadi kan saya, ini ikut kelasnya Julio juga. Nah, itu juga Julio itu bilang kalau semisal, kita tuh harus punya list banyak supplier gitu, biar kita itu punya pilihan dan juga semisal kita ada 2 supplier kan, semisal aja nih ada 2 supplier, "Oh, Pak, di sini harganya segini, kok ini di sini segini dengan harga yang sama," gitu atau gimana. Jadi, kalian lakukan perbandingan-perbandingan gitu untuk entar bisa mendapatkan diskon harga kayak gitu. Soalnya kalau semisal kita nggak tahu atau kita cuman hanya punya satu supplier, kita kan nggak tahu sebenarnya barang kayak gini tuh harga HPP aslinya tuh berapa, kan kita nggak tahu kan kalau kita cuman punya satu supplier. Tapi kalau kita punya, beberapa supplier, jadi kita punya pembanding dan kita bisa ibaratnya mikirlah, kayak ngawang-ngawang gitu, wah ini pasti harganya sekitar segini sekitar segini. Cuman ya kembali lagi kalau membandingkan itu dengan, kualitas dan barang yang sama. Jangan kayak kualitasnya beda, barangnya sama, terus dibandingin. Itu kalau itu ya nggak masuk akal. Jadi harus dengan kualitas dan barang yang sama, kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan sebuah produk yang dijual di masa pandemi COVID dengan banyaknya jumlah pesaing yang ada? Nah, oke ini ya, pesaing yang ada terus, apa namanya, teman-teman nyadar nggak kalau semisal di marketplace tuh, orang-orang pada apa, perang harga. Jadi kalau saya lihat juga semisal kayak produk saya gitu ya di marketplace, itu yang ada yang harga 6.000, 7.000. Nah, kalau saya saranin sih ya teman-teman kalau ngelihat persaingan di marketplace Indonesia gitu, mending teman-teman coba, lihat persaingan di marketplace global gitu. Kayak Etsy, Alibaba, atau Amazon gitu. Coba teman-teman, nyari atau jualan di situ. Nah, keuntungannya apa? Jadi gini, kalau marketplace di Indonesia itu kebanyakan barangnya itu diimpor dari Cina, terus dijual di marketplace, makanya mereka, bisa jual dengan murah. Nah, tapi kalau misal kita punya produk UMKM, udah, HPP-nya berapa, pengiriman berapa, terus, buat maintain produknya berapa gitu, terus dijual dengan harga yang sama kayak gitu, katakanlah. Nah, itu kan teman-teman malah cuman dapat capek doang kan, nggak dapat profitnya. Padahal, kita tahu semisal produk UMKM sama produk dari pabrik gitu ya pasti lebih murah dari pabrik, gitu. Nah, maka dari itu kalau saran saya sih, jadi coba, teman-teman lihat buat ke market, luar negeri gitu ya, buat ke ekspor. Soalnya juga, pemerintah itu sekarang, lagi memudahkan ekspor juga sih. Jadi ada kayak beberapa program gitu, kalau yang saya baca, ada kayak fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah itu buat UMKM biar bisa memasarkan, produknya di luar negeri. Jadi itu kemarin juga saya kan, ngehubungin ITPC, Shanghai. Jadi ITPC itu, International Trade Promotion Center, di Cina, di Shanghai gitu. Saya tanya, kalau semisal, apa namanya, saya mau jualan atau promosiin produk ke Cina gitu, bisa nggak ya gitu. Misal saya mau jual retail ke Cina gitu bisa nggak? Jadi, pemerintah itu kayak dia memfasilitasi atau mewadahi sebenarnya buat UMKM, kalau semisal mereka mau ekspor. Jadi, entar ada platformnya, saya lupa namanya apa. Jadi entar, teman-teman UMKM bisa, eee, bikin akun di platform itu, terus entar jualan di situ. Nah itu, yang di situ konsumennya tuh, orang-orang Cina, itu khusus buat di Cina. Itu saya lupa kemarin namanya apa. Nah, dan juga itu kan
harga buat ekspor gitu, otomatis pembelian juga kan dalam jumlah banyak kan. Nah, itu bisa, itu lebih baik lah daripada kita jualan di marketplace dengan banting harga kayak gitu, dengan, perang harga dengan kompetitor. Nah, itu saya rasa ya nggak baik sih. Jadi kalau, menurut saya mungkin, UMKM kita yang kurang menggali, informasi-informasi dari, pemerintah. Ibaratnya itu kayak pemerintah tuh sebenarnya nyediain apa aja sih buat, UMKM gitu, kok kita yang UMKM nggak diperhatikan kayak gini kayak gini. Nah, buat teman-teman atau mungkin yang, lagi usaha atau ada temennya yang, UMKM kayak gitu, dibilangin coba semisal, jangan ngeluh kayak gitu, coba cari tahu dulu, sebenarnya pemerintah tuh ngasih wadah apa aja gitu, biar bisa kita maksimalkan. Sebenarnya wadahnya ya banyak, kayak kemarin tuh, ada jadi, ada 10 UMKM atau berapa gitu. Nah, itu dibawa pemerintah juga ke luar negeri untuk dipromosikan barangnya, untuk diketemukan dengan buyer. Jadi itu emang ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Pemerintah itu memfasilitasi dari, Kementerian Dalam Negeri. Dan juga itu kemarin, ada virtual meeting juga, antara, Kemendagri dengan KBRI Indonesia yang di Cina. Itu untuk promosi kopi. Jadi kan kopi di Indonesia ini, Indonesia itu kan termasuk, produsen kopi terbesar keempat, tetapi, untuk ekspornya itu berada di posisi ke-7 atau ke-8 gitu, saya lupa. Nah, berarti kan ini masih ada kesempatan kita buat, lebih banyak mengekspor kopi, karena di negara-negara kayak, 4 musim gitu kan nggak ada tumbuhan kopi. Kalau nggak ada, emang nggak ada kopi ya dari Indonesia gitu. Terus yang paling banyak tuh dari Brazil, Kolombia, sama dari Vietnam. Nah itu, UMKM-UMKM tuh ya kalau bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada kayak, komoditi kita tuh ya unggul gitu, jadi bisa dimanfaatkan. Ya mungkin itu sih. Ini pertanyaan terakhir dari Fitri Yulia. Izin bertanya, strategi marketing seperti apakah yang cocok bagi pelaku usaha yang berkecimpung di dunia digital agar orang tertarik dengan produk kita? Terima kasih. Nah, buat digital marketing ya, tadi sih mungkin lebih ke materi yang saya berikan ya. Jadi kalian tuh teman-teman tuh harus nguatin dulu produk yang pengen teman-teman jual gitu. Tadi tentukan dulu core value yang teman-teman mau tuh kayak gimana. Nah, kayak kayak saya kasih contoh ya, jadi, saya ini kan juga, lagi mau branding di digital marketing, saya juga lagi belajar, nah, menggunakan 4 titik tadi. Nah, jadi saya tentukan dulu semisal, purpose saya itu apa, jadi tujuan saya itu, ada 2 sih kemarin buat Kayana. Jadi yang pertama, kita simple, buat core value-nya itu simple sama happiness. Jadi kita itu membuat memasak itu menjadi simpel dan membuat, orang yang memasak itu jadi seneng gitu. Nah ini kita tuh, buat target market-nya itu, eee, ib ibu-ibu ya, ibu-ibu. Jadi ya teman-teman tentukan dari situ dulu. Nah, supaya entar buat marketing teman-teman itu lebih gampang kalau semisal teman-teman mau, pakai Instagram Ads atau apa, itu kan Instagram Ads kan bisa diatur kan kayak, teman-teman tuh mau nampilin iklannya untuk, orang-orang usia berapa, jenis kelaminnya apa, di daerahnya di mana aja. Nah, itu kan penting. Jadi, teman-teman tuh kalau mau bikin produk itu, Mmm, mungkin bisa pakai cara tadi dulu, ditentukan dulu core value-nya biar bisa, lebih spesifik buat digital marketing-nya. Jadi saya juga, buat teman-teman misal nih mau endorse juga, endorse itu kan ya nggak murah kan. Nah itu ada namanya influencer mikro sama influencer makro. Nah
Itu teman-teman juga harus nentukan, kira-kira yang tepat buat saya tuh influencer yang makro atau influencer yang mikro. Saya kasih contoh ini ya, misal baju-baju distro gitu. Baju-baju distro, terus ada influencer mikro, ini yang saya tahu ya, misal kita kasih nama Isa, si influencer mikronya Isa, influencer makronya Raditya misal. Nah, buat bajunya teman-teman, udah gini aja, Raffi Ahmad lah katakan, Raffi Ahmad buat makronya. Nah, kira-kira gini, Raffi Ahmad itu kan yang nge-follow banyak orang kan, dan orang yang nge-follow itu enggak karena baju yang dia pakai. Kebanyakan, ya ini tapi kemarin ini ya, Erigo itu dia nge-endorse ke Raffi Ahmad gitu kan, ya ini saya permisalan aja. Kalau semisal, influencer makro itu dia followers-nya enggak mengikuti karena penampilannya dia gitu. Nah, beda dengan influencer mikro yang namanya Isa ini, semisal. Nah, influencer yang namanya Isa ini, dia itu influencer mikro katakanlah enggak followers-nya cuman 20, 30.000 gitu, 50.000 lah katakan. Tapi orang-orang yang nge-follow ini itu suka dengan gaya berpakaiannya sama si Isa. Jadi semisal kalau teman-teman nge-endorse ke Isa gitu, itu bakalan lebih efektif, buat penjualan teman-teman dibandingkan dengan ke Raffi Ahmad. Ya mungkin kalau semisal tadi ke Raffi Ahmad, teman-teman brand-nya jadi naik, tapi belum tentu, menaikkan penjualan teman-teman dan juga, belum tentu misal penjualannya naik, tapi, modal yang dibuat buat endorse sama profit yang didapatkan itu, eee, berimbang. Itu kan kita, malah sama aja kayak nggak nge-endorse gitu kan. Tapi kan beda kalau sama yang si Isa ini, semisal dia masih mikro influencer, katakan 50K followers, tapi yang nge-follow itu orang-orang yang suka fashion-nya dia, terus modalnya udah sedikit tapi penjualannya naik pesat. Nah itu kan, juga menjadi, faktor yang penting dari digital marketing. Jadi jangan asal-asalan, nentuin influencer yang, digunakan untuk, endorse jadi barangnya teman-teman. Jadi harus, selektif juga kira-kira itu tepat enggak. Soalnya juga, saya sendiri sadar bahwa, saya nge-follow orang ini tuh ya, saya suka gaya berpakaiannya. Jadi kalau semisal orang ini pakai ini, ya saya pengen beli. Nah, teman-teman harus mencari influencer-influencer yang followers-nya tuh kayak gitu. Nah, gimana caranya? Ya teman-teman harus survei sendiri gitu, cari-cari gitu. Banyak sih kayak indikatornya. Jadi semisal kayak si Isa tadi nih ya, semisal, dia itu bikin story gitu, kadang tuh banyak yang nanyain bajunya beli di mana, terus akhirnya dia bikin pre-love. Berarti kan, orang-orang nge-follow dia tuh gara-gara, ya fashion-nya itu. Nah itu yang bisa jadi kita buat menghemat biaya juga, gitu sih. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya yang bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.